Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pelajaran IPA. Pada pekan kali ini kita masih membahas tentang tulang, tapi untuk pekan saat ini kita membahas khususnya pada kelainan ya, kelainan dan cara memelihara alat gerak kita, terutama pada tulang. Yang pertama adalah retak dan patah tulang. Retak dan patah tulang diakibatkan oleh benturan benda keras, ya, benturan benda keras, atau bisa terjadi juga cedera, ya, cedera patah tulang akibat dari kecelakaan atau terjatuh. Kalau retak pada tulang itu disebut virusa, sedangkan patah tulang disebut fraktura. Selanjutnya ada kelainan tulang pada tulang belakang atau tulang punggung. Kelainan pada tulang belakang atau tulang punggung ini terbagi menjadi beberapa sebenarnya ya. Ada 5 itu kalau digambar, yang gambar seperti manusia itu ada 5 ya. Ada mulai dari tengkuk, punggung, dan sampai tulang ekor. Tetapi kalau untuk pembahasan kali ini kita bahas hanya 3 saja, yaitu skoliosis, kifosis, dan lordosis. Skoliosis adalah kelainan punggung yang membengkok ke arah kanan atau kiri. Jadi tulang punggungnya itu bengkok ke arah kanan atau ke arah kiri, sehingga tidak sempurna ya, tidak sempurna. Jadi kalau duduk posisinya juga harus tegak lurus, sehingga posisi tulang kita juga tidak terbiasa duduk dengan bengkok ke kanan atau ke kiri. Begitu juga dengan kifosis. Kalau kifosis itu tulang punggung bengkok ke arah belakang ya. Kalau orang bilang membungkuk ke arah belakang. Jadi kalau yang bungkuk itu berarti itu kelainan tulang punggung yang namanya kifosis. Sedangkan lordosis itu kelainan tulang punggung yang disebabkan oleh bengkok ke arah depan. Jadi kalau biasanya terlihat seperti dadanya membusung terlalu depan ya. Jadi itu sebenarnya itu adalah kebiasaan dari kita, posisi duduk kita yang kurang tepat sehingga tulang kita menjadi bengkok, tulang punggung kita menjadi bengkok. Setelah itu ada namanya rakitis ya, rakitis. Rakitis ini diakibatkan oleh kekurangan gizi. Kekurangan gizi terutama kekurangan gizi kalsium, fosfor, dan vitamin D. Kalian pasti sudah tahu kalsium itu berasal dari susu, daging ya, telur ya. Sedangkan kalau vitamin D itu bisa kita dapatkan dari cahaya matahari, terutama matahari antara pukul 7 sampai pukul 10. Nah, jadi kalau kita kekurangan gizi, tulang kita itu bisa membengkok, terutama tulang pada kaki, yaitu membengkok seperti huruf X atau O. Nah, jadi kalau kaki kalian itu bengkok berarti itu kalian kekurangan zat terutama zat kalsium, fosfor, dan vitamin D. Selanjutnya adalah osteoporosis. Osteoporosis ini biasa terjadi pada orang yang lanjut usia, tapi kalau sekarang nggak menutup kemungkinan pada anak-anak pun osteoporosis itu bisa terjadi akibat dari menurunnya kepadatan pada tulang manusia. Biasanya rasa nyeri pada tulang, dan tulang itu jadi rapuh dan mudah patah sehingga menyebabkan keropos ya, bahasanya kalau kurang padat tuh dia keropos. Itu biasanya kalau dalam makanan kita harus banyak mengkonsumsi, khususnya kalau kalian yang masih masa pertumbuhan itu minum susu. Terutama kalau minum susu bagusnya itu malam hari ya, bukan pagi hari. Sehingga
Ya, untuk susu ya sebaiknya diminum pada malam hari sehingga zat-zat yang terkandung dalam susu itu bisa terserap baik oleh tubuh kita, terutama untuk kalsium tulang, apalagi kalau kalian ini masih masa pertumbuhan. Terus yang bagus juga untuk pertumbuhan tulang itu kalau pada waktu waktu siang ya, waktu siang pada saat tidur siang. Nah, tidur siang kalau dalam sunnah Rasulullah disunahkan kita untuk tidur siang, namanya kailulah ya, kailulah tidur siang. Itu bagus untuk anak-anak untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Itu cara untuk merawat kesehatan tulang kita ya, makan makanan yang bergizi, olahraga yang cukup, tidur yang teratur, dan jangan lupa minum susu ya. Selanjutnya untuk penyebab dari gangguan kesehatan pada alat gerak tubuh kita. Ya, penyebabnya salah satunya tadi ya sudah Ustazah jelaskan, kalau posisi-posisi kita salah dalam duduk itu dan menjadi kebiasaan sehingga bentuk tulang kita itu bisa bengkok ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang. Nah, itu posisi duduk dan posisi tidur. Makanya kalau belajar diusahakan posisinya juga tegak ya, kecuali kalau capek bolehlah sesekali kita duduk di bawah. Terus membawa dan memikul beban yang terlalu berat. Nah, kalau kalian tuh bebannya terlalu berat, biasanya kalau bawa buku-buku pelajaran ya, itu bebannya terlalu berat. Itu sebaiknya kalau bebannya terlalu berat, bukunya itu lebih baik ditaruh sendiri di tas jinjing, supaya bebannya tidak terlalu berat. Jadi postur tubuh kita tetap tegak. Terus tidur dengan posisi yang benar. Nah, ini juga sunnah Rasulullah nih. Tidur dalam posisi yang benar adalah menghadap ke sebelah kanan dengan posisi miring, menindihkan tangan di atas kepala ya, tangan kanan kita. Posisi yang benar sehingga pas bangun juga kita dalam keadaan tulang-tulang kita keadaan rileks ya, keadaan yang sempurna, tidak sakit. Ya, selanjutnya juga berjalan dan berdiri. Kalau kita biasa membungkuk menjadi kebiasaan, itu juga bisa menyebabkan kelainan. Salah satu penyebab kelainan yaitu dengan kebiasaan kita berjalan sambil membungkuk. Jadi kalau jalan sekarang kita harus tegak. Oke, itu saja. Jangan lupa ya mengkonsumsi sayuran, minum susu, banyak minum air putih, tetap sehat, berada di rumah. Untuk selanjutnya untuk tugas halaman 56 tentang penugasan dan ayo berlatih. Semua jawaban ditulis di buku tulis masing-masing. Nanti kalau setelah selesai dikirimkan ke WA Ustazah, bisa melalui foto ya, dikirimkan ke WA Ustazah. Ustazah tunggu tugasnya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.